Aceh Utara. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang berdiferensiasi dengan tema mengatasi kejenuhan belajar siswa melalui multimedia. Mari saksikan bersama. Pada praktik baik ini, sebagaimana biasanya, saya mengawali pembelajaran dengan membaca doa bersama murid. Semoga ilmu yang diperoleh mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran, murid membuat kesepakatan kelas. Saya membagikan kertas post-it pada siswa untuk menuliskan masing-masing satu kesepakatan kelas yang nantinya dapat dijalankan bersama. Setelah mengidentifikasi kebutuhan murid, saya menemukan gaya belajar yang berbeda antara murid yang satu dengan murid yang lain. Ada yang gaya belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Kemudian, saya membagi murid menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada murid. Dikarenakan gaya belajar murid yang berbeda, maka untuk mencapai tujuan pembelajaran, saya menggunakan multimedia pembelajaran. Untuk murid yang mempunyai gaya belajar visual dan audiovisual, saya menyajikan video pembelajaran yang menarik, sehingga murid dapat melihat dan mendengar materi pelajaran. Baiklah, sekarang mari perhatikan video praktik sholat yang baik dan benar yang telah diperagakan oleh teman kelasmu. Apabila murid sudah kelihatan jenuh dan bosan, saya melakukan tindakan teknik stop. Saya bersama murid melakukan relaksasi stop nafas, sehingga murid menjadi rileks kembali. Belajar tidak hanya dapat dilakukan di ruang kelas, akan tetapi dapat juga dilakukan di alam terbuka, seperti belajar di bawah pohon, dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Maka dari itu, saya mengajak murid untuk melanjutkan belajar di luar kelas. Untuk menambah keimanan murid pada Sang Pencipta, saya juga mengajak murid mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka percaya bahwa Allah itu ada dan berhak untuk disembah. Salah satunya adalah pada tumbuhan putri malu, yang memiliki keunikan yang berbeda dari tumbuhan lainnya. Putri malu dapat menutup daunnya saat disentuh. Ini menjadi bukti bahwa di balik bergeraknya daun putri malu, ada zat yang menggerakkannya. Maka itu adalah Tuhan yang disembah di dalam salatnya. Pengamatan ini akan menjadi renungan bagi murid, di mana mereka memperoleh bukti nyata bahwa Tuhan yang disembah itu ada. Kemudian, murid kembali duduk di bawah pohon sesuai dengan kelompoknya untuk melanjutkan pembelajaran. Untuk murid yang mempunyai gaya belajar kinestetik, saya telah menyiapkan alat peraga ataupun media pembelajaran yang dapat dimainkan oleh murid, yang saya beri nama ular tangga tuntunan salat. Media ini dapat digunakan untuk belajar sambil bermain. Game ular tangga ini saya rancang dengan sangat menarik untuk menumbuhkan motivasi belajar. Murid dapat memainkan game ini dengan cara mengocok anak dadu, kemudian menjatuhkannya. Apabila mendapatkan salah satu nomor, 1, 2, dan seterusnya, maka murid boleh mengambil media di dalam fil atau kotak game
lalu memperagakannya sesuai dengan arahan pada media. 1, 2, 3. Lampu, kamera, action! Murid sangat antusias dan bersemangat dalam bermain game ular tangga tersebut dengan saling bergantian bersama teman kelompoknya. Alat peraga ini sangat menarik digunakan pada pendidikan sekolah dasar, di mana sebahagian besar murid masih menyukai belajar sambil bermain. Pada era globalisasi, pendidikan dapat dikembangkan dengan berbagai media teknologi, media manual, serta media lainnya seperti memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai aset pembelajaran. Murid akan merasa jenuh apabila pembelajaran terus-menerus dilakukan di ruang kelas, apalagi pada saat cuaca panas. Maka oleh karena itu, guru dapat merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi memberi solusi bagi pendidik untuk dapat mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kodratnya, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nomor 7 adalah terdapat duduk tahiyat akhir. Nanti siswa akan memperagakan duduk tahiyat akhir sampai habis ataupun selesai. Kemudian dilanjutkan dengan siswa lainnya mengocok kembali anak ludonya. Kemudian jatuh misalnya nomor 5. Mereka akan memperagakan takbiratul ihram sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan baik. Kami sangat bersenang-senang tentang permainan ular tangga. Kami belajar sambil bermain. Hari ini kami sangat banyak ilmu yang kami dapatkan. Terima kasih, Bu. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, transformasi pendidikan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kita sebagai pendidik mestinya harus memberikan pendidikan yang sesuai dengan kodratnya anak, sesuai dengan kodrat zaman, dan mempertimbangkan setiap kebutuhan murid. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan memberikan pendidikan yang layak kepada murid sehingga dia lebih semangat dengan setiap kreativitas yang kita buat, dengan media-media pembelajaran yang menarik sehingga siswa tidak bosan dan tidak jenuh. Kita membuat metode-metode baru yang dapat membangkitkan dan memotivasi siswa dalam belajar. Bapak Ibu, jangan pernah bosan untuk mengajar karena tugas guru adalah mulia, tempatnya di surga. Kita tidak hanya mengajar seperti yang dulu dengan metode ceramah saja. Dan sekarang kita harus membangkitkan diri kita dengan mengikuti perkembangan zaman sehingga anak murid kita dapat melakukan pendidikan sesuai dengan zamannya. Dan ke depan mengembangkan diri untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik ke depan dengan memberikan metode-metode ataupun gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Bapak Ibu yang berbahagia, pergi ke pasar beli markisa asam, tak enak rasa. Pendidikan sekarang sudah merdeka. Janganlah guru berlagak tak bisa. Buah mangga rasanya manggis, guru Indonesia wajib kreatif. Demikianlah pembelajaran video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Salam sehat, salam bahagia. Semoga guru Indonesia tetap berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.